Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Agustiani dari kelas TCG 3B, Prodi Teknologi Rekayasa Cetak Grafis 3 Dimensi, dan jurusan Teknik Grafika Penerbitan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai basic offset printing atau cetak offset dasar. Yang mana offset printing adalah salah satu teknologi cetak yang sudah sangat lama digunakan dan sampai sekarang tetap menjadi andalan di industri percetakan. Meski sekarang ada digital printing, offset masih punya tempat tersendiri karena kualitas dan efisiennya. Yuk, mari kita bahas lebih lanjut. Pertama-tama, apa sih offset printing itu? Offset printing adalah metode cetak tidak langsung. Maksudnya, tinta dari plat cetak tidak langsung mengenai kertas, tapi ditransfer dulu ke karet yang disebut blanket, baru kemudian dipindahkan ke kertas. Nah, ini teknologi yang bekerja berdasarkan prinsip tolak-menolak antara air dan tinta. Jadi, area gambar pada plat akan menerima tinta, sedangkan area non-image atau non-gambar akan tetap bersih karena dilapisi air. Dengan sistem ini, hasil cetak bisa lebih tajam dan jelas. Nah, kalau penasaran kenapa sih namanya offset? Jawabannya simple, karena proses pencetakan dilakukan tidak langsung alias offset. Tinta dari plat tidak langsung ke kertas, tapi melewati blanket dulu. Kalau direct printing, contohnya seperti sablon, tintanya langsung menempel ke medianya. Kalau offset lebih kompleks, jadi hasilnya juga jauh lebih rapi dan konsisten. Selanjutnya kita masuk kepada komponen-komponen utama mesin offset. Baiklah, dalam sebuah mesin offset ada beberapa komponen penting. Pertama, plat cetak yang berisi gambar atau teks yang mau dicetak. Kedua, ada roll tinta dan roll air. Dua bagian ini bekerja sama, di mana roll tinta memberikan tinta ke area gambar, sedangkan roll air menjaga bagian kosong agar tetap bersih. Ketiga, blanket, yaitu karet yang menjadi perantara dari plat ke kertas. Yang terakhir, ada silinder tekan atau impresi, yang tugasnya yaitu menekan kertas agar tinta bisa berpindah sempurna. Nah, dengan sistem ini, cetakan offset bisa menghasilkan gambar yang detail, jelas, dan stabil. Baiklah, kemudian kita masuk kepada kelebihan cetak offset. Offset printing punya banyak kelebihan. Kualitas cetaknya sangat tinggi, detail, tajam, dan warna konsisten dari awal hingga akhir. Nah, selain itu, offset sangat ekonomis untuk cetakan jumlah yang besar. Semakin banyak jumlah cetaknya, biaya per lembar jadi lebih murah. Nah, kelebihan lainnya juga, yaitu offset juga fleksibel untuk berbagai jenis kertas, mulai dari kertas tipis sampai kertas yang tebal sekalipun. Inilah alasan mengapa banyak penerbit buku, koran, sampai pabrik kemasan yang masih mengandalkan offset printing. Selanjutnya, kekurangan offset. Tentu saja, offset juga ada kekurangannya. Biaya awal cukup tinggi karena butuh pembuatan plat cetak. Kalau cetaknya sedikit, justru jatuhnya malah mahal dibanding digital printing. Selain itu, proses persiapan atau setup di mesin offset sangat lama, mulai dari pemasangan plat, pengaturan tinta, sampai penyelarasan kertas. Nah, jadi offset itu kurang cocok kalau kita butuh cetakan cepat dan jumlah kecil. Kalau untuk jumlah yang banyak, offset juaranya. Tapi kalau cuma butuh puluhan lembar atau ratusan lembar, digital printing lebih efisien. Oke, selanjutnya adalah produk cetak offset. Produk cetak offset sangat beragam. Kita bisa menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, buku yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita, majalah, koran. Nah, selain itu ada kalender, brosur, leaflet, dan katalog. Offset juga banyak digunakan untuk mencetak undangan, paper bag, bahkan kemasan makanan dan minuman. Jadi bisa dibilang offset itu ada di mana-mana. Cuma kita aja yang sering nggak sadar. Kenapa ya offset itu masih dipakai? Kalau ditanya, kenapa sih offset masih dipakai? Padahal kan sudah ada digital printing. Jawabannya ada 3. Yang pertama, karena kualitasnya masih standar di industri percetakan. Yang kedua, biaya cetak jadi sangat ekonomis kalau jumlahnya ribuan. Dan yang ketiga, offset punya teknologi yang matang, sehingga hasilnya stabil dan bisa dipercaya. Itulah mengapa banyak perusahaan percetakan yang masih memilih offset untuk produksi massalnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting dalam mesin cetak offset, yaitu press komponen atau komponen utama mesin. Ada 5 bagian utama, yaitu filling unit, register unit, inking unit, printing unit, dan delivery unit.
Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada feeding unit, yaitu unit pemasukan kertas. Feeding unit adalah bagian yang bertugas memasukkan kertas ke dalam mesin. Nah, pada mesin sheet feed, kertas dimasukkan satu persatu. Sedangkan pada mesin web feed, kertas berupa gulungan panjang atau roll yang panjang. Nah, bagian ini penting karena harus memastikan kertas masuk dengan atap-atap miring atau macet. Yang kedua, ada yang namanya register unit atau unit penyelarasan kertas. Nah, setelah kertas masuk, kertas harus diposisikan dengan tepat. Disinilah fungsi register unit, yaitu memastikan setiap lembar kertas berada pada posisi yang sama berulang-ulang, sehingga cetakan pas di tempatnya. Kalau posisi tidak presisi, hasil cetak bisa bergeser atau tidak rapi. Nah, yang ketiga, ada inking dan penning unit, unit tinta dan pembasahan. Selanjutnya, ada unit dan damping unit. Inking unit itu berfungsi mengalirkan tinta dari fonten ke plat cetak melalui roll-roll tinta. Tinta harus tersebar merata supaya hasil cetak konsisten. Sementara dampening unit memberikan larutan pembasah pada plat agar bagian non-image area tetap bersih dan tidak terkena tinta. Nah, dalam offset, keseimbangan antara air dan tinta ini sangat penting. Selanjutnya adalah printing unit atau unit pencetakan. Printing unit adalah inti dari proses cetak offset. Di sini, kertas menerima gambar dari blanket silinder yang sudah mendapatkan tinta dari plat. Prosesnya melibatkan 3 silinder utama. Yang pertama, plat silinder, blanket silinder, dan impression silinder atau silinder tekan. Setiap kali kertas lewat, disebut satu impression. Semakin cepat putaran mesinnya, semakin banyak impression per jam yang bisa dicapai. Nah, yang terakhir ada delivery unit atau unit pengeluaran cetakan. Setelah dicetak, kertas bergerak ke delivery unit. Di bagian ini, kertas yang sudah jadi dikumpulkan dengan rapi. Ada juga mesin yang dilengkapi dengan semprotan anti-offset powder, yaitu bubuk halus yang mencegah tinta dari lembar menempel ke bagian belakang lembar berikutnya. Dengan begitu, hasil cetakan menjadi tetap bersih. Oke, sekarang kita akan bahas bagian inti dari unit pencetakan offset, yaitu silinder. Apa sih itu silinder? Nah, jadi dalam mesin offset ada 3 silinder utama yang bekerja sama, yaitu plat silinder, blanket silinder, dan impression silinder. Yang pertama adalah plat silinder atau silinder plat. Nah, plat silinder adalah tempat dipasangnya plat. Nah, plat ini berisi gambar atau teks yang mau dicetak. Bagian gambar penerima tinta, sementara bagian gambar atau non-image dilindungi air supaya tetap bersih. Nah, plat ini berputar dan mentransfer tinta ke blanket silinder. Nah, selanjutnya ada blanket silinder atau silinder blanket. Blanket silinder dilapisi karet elastis, fungsinya menerima tinta dari plat lalu memindahkannya ke kertas. Inilah yang membuat offset disebut cetak tidak langsung, karena tinta tidak langsung pindah dari plat ke kertas, tapi melalui perantara blanket. Blanket juga membantu hasil cetakan lebih halus karena bisa menyesuaikan permukaan kertas. Nah, yang ketiga adalah impression silinder atau silinder tekan. Nah, impression silinder ini tugasnya menekan kertas agar tinta dari blanket bisa pindah sempurna ke permukaan kertas. Kertas lewat di antara blanket silinder dan impression silinder sehingga hasil cetakan keluar tajam dan jelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang wet feed press, yaitu mesin offset yang menggunakan kertas gulungan atau roll. Pada mesin ini, kertas masuk ke dalam mesin dalam bentuk gulungan panjang, lalu diproses terus-menerus. Cara keluarnya ada 2 macam, yaitu roll to roll dan roll to set. Pertama, sistem roll to roll. Pada sistem roll to roll, kertas awalnya berupa gulungan akan tetap digulung kembali setelah dicetak. Jadi, keluarannya juga berupa gulungan lagi. Kemudian yang kedua ada roll to sheet. Nah, pada sistem roll to sheet ini, kertas gulungan dipotong menjadi lembaran setelah proses cetak. Jadi, hasil akhirnya berupa lembar-lembaran yang siap dipakai. Nah, sebagai kesimpulannya, offset printing adalah teknologi cetak yang tidak langsung yang masih menjadi andalan industri percetakan. Dengan sistem 3 silinder utama serta dukungan unit mesin seperti fitting, register, inking, printing, dan delivery, offset mampu menghasilkan cetakan yang tajam, konsisten, dan efisien untuk jumlah yang sangat besar. Perbedaan antara sheet feed dan wet feed juga menunjukkan bahwa offset bisa menyesuaikan kebutuhan, baik untuk kualitas tinggi maupun produksi massal berkecepatan tinggi.
Meskipun digital printing semakin banyak digunakan, offset tetap sulit tergantikan karena kualitas dan ekonominya. Jadi, memahami dasar-dasar offset printing sangat penting bagi siapapun yang ingin terjun dalam dunia percetakan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang teknologi cetak. Terima kasih, saya Gina Gustiani. Assalamualaikum.